subscribe Jati Mulyo New. Yes. Bagi apa anak-anak dari SMA tadi juga nggak apa-apa, biar tahu ini salah satu budaya ya. Nah tadi memang nggak sempat syuting karena dalam mengapresiasi bagus itu ternyata banyak sekali peristiwa musik yang terjadi, terutama mengenai drama singkat lazim. Ada pitu, ada telu, limo, lima perempat seperti itu ya. Nggak selalu wolu. Jadi musik ini tadi kalau ditelaah itu memakai hal-hal yang belum lazim ya, bukan ganda belum lazim yang tadi yang kita mungkin mulai asalnya dari nanti apa monggo ya Mas Ruli dan Mas Kecil bisa ini teman-teman mungkin sedikit menyapa dengan untuk Mas Ruli dan Mas Kecil monggo sini silahkan. Mungkin dimulai, mungkin yang ingin ada ulasan dalam musik monggo bisa nanti berbilang. Ini masih cerita masih berat ya. Gimana? Acaranya gimana? Tadi mungkin bisa lebih. Mungkin dari Mas April, namanya Pak April, Pak April, yang juga musisi, mungkin bisa mengomentari. Nah, ini yang musisi, aku yang musisi ini musik yang terang berdua. Gimana? Monggo. Ya, mungkin pertama lebih menunggu Mas Lukir ya untuk berdiskusi tentang ya. Oke. Bagi saya yang terpenting di sini adalah event-event seperti ini, kalau bisa ini adalah mengawali ya. Mungkin nanti dengan pertemuan kita ini bisa membuat forum rawung seni minimal di wilayah Kabupaten Kediri atau nah ini terdakwa sudah hadir. Mungkin ada teman yang ingin ada yang diingatkan sini, monggo masuk yang sebentar saja. Mungkin diawali dari Kak Joja. Lama. Nggak bisa bahas ini negatif dong ini. Bagaimana kita bisa perkenalkan merupakan kebanggaan buat saya sendiri kalau pada kesempatan kali ini bisa menyaksikan penampilan yang luar biasa buat kami, apresiasi yang luar biasa untuk Mas siapa yang berdua saya luar biasa, sukses selalu. Saya yakin kesuksesan ini, acara pada hari ini merupakan apa ya, sesuatu yang tidak bisa kami ungkapkan kebahagiaan kami karena memiliki satu karya seni yang sangat luar biasa. Namun demikian, karena memang awal kami khususnya saya sendiri ketemu musik yang seperti ini bukan lagi awal, memang sudah dulu pertama kali, tapi saya senang banget karena memang saya di sini setelahnya dari dangdut, artinya dangdut ya, sehingga kami sangat apa ya, tayangan lah
bangga banget ketika memiliki jam putih satu karya seni luar biasa seperti ini. sampai kompres Ini tapi sih ori dulu ya soalnya naik ori nguploadnya gue anu negak wifi yang streetno wah jadi mohon untuk diberikan pasang nama dulu ini jenisnya apa, jadi nanti kami sangat berharap itu bisa dikembangkan di kampung Indonesia. Terima kasih. Selamat malam Pak. Kalau menurut saya sih memang hasil video kak anu waktu sebelum diupload kak biasanya sebelah pojok enak logone nah iya kan ben anu ben gak dijiplak orang lain loh hasilnya logo gede nah dia apa logo sendiri bisa bilang lagi aku tiap pasang teman-teman mau pasang logo dan pasang apa yang saya tanggung itu karyaku gak mau soalnya anu anak logone ini tujuannya belanja anggota kita sendiri loh kami sendiri juga waktu bikinnya juga tidak terpatok apa ini lebih tapi dengan harapan kalau bisa menyajikannya dengan jujur itu saya memang suara saya seperti ini Mas itu juga dia berekspresi dengan membuat instrumen semaunya jadi sebenarnya yang bisa kalau misalnya bisa itu adalah bahwa bukan apa tapi ternyata saya juga ada ternyata bisa toh maksudnya bikin instrumen dari apa aja ternyata bisa toh ternyata sebenarnya semua orang bisa membuat apa yang mereka mau terus semoga itu yang bisa kalau misalnya itu yang bisa dijadikan mungkin seperti itu aja kalau bisa sama senang apa kak? Bukan gamelan tuh, ayo tak jajarin mbak ayo semuanya sudah bisa mendengarkan bahwasannya ini tadi kalau menurut saya kan cuma sekedar begitu. Kalau begitu asik kita tanpa dimotori dan diperkarsai oleh orang mungkin pemikirannya sangat luar biasa seperti kalau saya pun di rumah itu seperti itu walaupun ungkapannya beliau berdua ini sekedar aja asal aja tapi luar biasa banget gitu. Ya mungkin sebenarnya bukan asal sih, tapi lebih kepada jujur jadi lebih kepada pengeksplorasian itu tetap berangkat dari kesadaran sih jadi tetap memang sadar dengan apa yang coba kita buat cuman dia tidak berusaha mengikuti atau mematuhi patok-patok yang harus gitu karena ternyata apapun kan balik lagi ke saya kayaknya jadi menjadi ini ternyata nggak bisa menjadi itu ya begitu jadi yang saya nyaman mungkin kayak gitu disuruh main gitar yang benar mungkin dia malas gitu wah aku nggak gitu jadi nggak apa-apa jadi kayak Tepuk tangan yang luar biasa. Apresiasi yang luar biasa. monggo Saya bisa kata terima kasih untuk Pak Sony untuk kita bermacam. Saya malah penasaran sama teman-teman ada di DC di Jakarta. seluruh aku juga tahu Mau datang ini juga datang. Mungkin mereka bisa ngomong kayak apa sih semua. Terima kasih. Saya sebenarnya udah ini juga sebenarnya belum ketika saya ini itu ada tema besar itu apa tema besar kedua saya sebagai orang awam dengan masyarakat ini menyampaikan pesan kepada orang awam dengan musik dan musik noise
Ya kalau tema besar itu sebenarnya tema besarnya adalah senyawa itu adalah persenyawaan dua unsur yang berbeda. Nah, dua unsur yang berbeda itu adalah unsur saya, Ruli, Sabara, dan Budi. Itu berarti saya dan Budi harus bersama-sama mengeksplorasi apa yang saya punya, apa yang dia punya. Masing-masing kemudian mempertemukannya itu kan bukannya hal yang gampang, itu butuh waktu yang panjang. Nah, itu jadikan tema kami. Tema itu adalah pengeksplorasian diri. Pengeksplorasi diri itu bukan berarti hanya bermeditasi atau spiritual, tidak, tapi lebih menambah wawasan apapun yang ingin kita gali, kita tuangkan menjadi karya. Jadi seperti menjadi lebih, kalau saya penasaran tentang apa, tentang bulan, ya saya eksplorasi apa kaitan saya sebagai manusia di sini dengan itu. Jadi nggak hanya cuma ngomong bulan, kan? Harus kembali lagi ke saya. Kaitannya dengan saya apa? Ini jauh mungkin. Jadi apapun tema yang diangkat harus ada kaitannya dengan kami sendiri, karena tujuannya adalah membuat musik bukan hanya sekedar membuat musik untuk didengarkan. Lalu membuat musik adalah proses kami belajar mempelajari diri sendiri. Jadi semakin lama berdua ini akan semakin banyak ilmu yang kami dapatkan, insya Allah, gitu. Karena fokusnya adalah di situ. Jadi lebih temanya itu tentang ini. Jadi ya, kayak saya belajar tentang Candi Trowulan misalnya, itu kan MKL. Besok saya nulis lirik otomatis akan ngambil apa namanya nilai-nilai yang saya pelajari dari situ, karena itu masuk ke dalam memori saya, itu akan berpengaruh pada pengetahuan, kemudian perkembangan diri tuh. Jadi lebih kepada itu. Jadi dan inti dari seni sebenarnya itu sebenarnya. Jadi untuk membantu kita berkembang secara pribadi. Dan itu semoga bisa diterapkan di karya berdua. Saya kan dari Nganjuk, punya teman juga punya musik kayak gini yang namanya Browndir. Saya bingung waktu manggung kan ikut kemarin sendiri, nah kok bawaannya gini katanya, kalian bisa musik mas? Nggak bisa mas, saya suruh gitar juga bisa. Loh, kok nanggung, aku bingung. Ketika saya lihat, kok gini tapi kok enak. Salut aku, walaupun nggak bisa main musik, tapi beliau itu, teman-teman saya itu menemukan gimana mereka bisa bakat mereka yang berbeda, yang ingin mengenalkan bahwasanya kita yang tidak bisa alat-alat musik bisa tampil dan memberikan semangat bagi mereka yang sudah bisa main musik. Dan yang saya ingin tanyakan pada senyawa kan, saya sebelumnya berterima kasih dulu karena jarang-jarang kan saya lihat di stadion senyawa pun itu manggungnya luar negeri, tapi di sini kok nangkruk bareng gitu loh. Saya salut sekali dan terima kasih kepada KBM ini yang telah nangkruk bareng, ngopi bareng di sini. Terima kasih banyak. Dan yang saya ingin tanyakan kepada senyawa sendiri pun, apa sih yang ingin senyawa sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia ini? Apa? Mungkin itu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih juga udah hadir jauh-jauh. Kalau sebenarnya senyawa itu setiap album itu kita selalu beda yang mau sampein dari secara lirik ataupun secara bunyi, secara sound. Jadi kalau melihat, kalau kalian mau dengar beberapa album kan banyak tuh di internet, itu kan ada yang judulnya Sujud, ada Rakit, ada lagi Akisa, terus ada yang kami bawain juga secara akustik yang senyawa membahagiakan keselamatan saat pandemi kemarin. Nah itu nanti kalian bisa cek sendiri yang ini ngomongin apa ya, yang sama soal belajar atau coba mungkin malah baik. Kalau kami apa yang disampaikan Mbak Warga siap, cara lebih tepatnya adalah kami bagaimana salah satunya dengan kami berada di sini itu salah satu tujuan, yaitu kami datang ingin belajar ke
teman-teman di seluruh Indonesia. Makanya ini kita bisa hadir di sini ini kami yang ingin belajar. Jadi bukan sebaliknya gitu loh, karena tidak bisa didapatkan di luar negeri di mana. Nggak seperti itu. Modelnya adalah belajar itu kan tahap pertamanya adalah membuat kita pertama harus rendah diri dulu tuh. Tahap pertamanya, jadi tidak bisa kita menunggu diundang untuk kesini, kita yang harus datang sungkem dan sowan kemari. Begitu juga kemarin ke Tuban, kemudian ke Mojokerto dan lain-lain gitu. Dan ini sudah kami lakukan sejak lama, dan ini merupakan bagian dari program kami yang namanya Nilantara, yaitu menghilangkan antara. Jadi kita datangi satu persatu, sabar tapi tidak terburu-buru. Begitu ada waktu, ada rezeki, ya maafin ada waktu seminggu, ayo Nedio, ya kayak gitu. Jadi tujuannya kan biar belajar dan menghubungkan silaturahmi itu, jadi teman baru setiap kali melakukan itu, dan otomatis pasti belajar sesuatu. Jadi tidak perlu mau menyampaikan apa ke warga Indonesia, tidak perlu, kami ingin datang belajar, mendengarkan, bertemu, itu saja sudah lebih dari cukup. Dan kalau itu dilakukan secara konsisten, semoga bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya menyampaikan salut dan bangga kepada senyawa. Saya dari SPI Kabupaten Kediri. Selamat datang di Kediri. Mudah-mudahan dari sini nanti bisa melahirkan karya panjenengan yang luar biasa. Saya merasakan yang saya hormati cukup menarik, cukup menyenangkan masa yang lalu, kebesaran warga Kediri, diantaranya cerita tentang sejarah yang ada di Kediri, antara lain Pabrik Gajah Mada juga rumah seorang guru yang disebut Aki Kejalin, dan tapi saya salah satunya teringat oleh mantra-mantra dari Aki Kejalin itu. Tadi saya sudah sampaikan juga ingat, yaitu re jaran kure, itu masih panjang tapi saya tidak semuanya. Dan yang kedua di BKBF K. Marsan ini juga Imam Nawawi sendiri, Pondok Bening dari Balasangan, itu juga pernah membuat mantra yang sulit dicerna secara gamblang, karena untuk mengusir atau memindah seorang yang tidak mau tinggal di tempat yang utamanya sudah tidur. Nah, mantranya itu dibaca 3 kali, bunyinya diantaranya begini: jarane urah teling degar-degar, hanya itu, sehingga saya sangat memaklumi kalau panjenengan tadi tidak gampang diterima, karena mungkin ada hal-hal seperti yang awal-awal yang disampaikan tadi, yang yang pertama tadi judulnya, terus yang goib, nah seperti itu. Nah, mudah-mudahan panjenengan terus bisa berkarya dan diterima oleh masyarakat, dan saya sangat maklum kalau jenengan justru banyak diterima di luar negeri, karena mereka butuh hal-hal spiritual yang tidak dimiliki oleh mereka, dan di Indonesia sangat banyak. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kehadirannya Senyawa, dan terima kasih kepada KBM K. Marsan yang bisa
membersihkan masyarakat dengan kelompok-kelompok pemusik atau seniman yang berbeda-beda. Mes Bumi Kabupaten Kediri khususnya punya Mes Bumi di Indonesia sangat tertarik, dan salah satu dari strateginya adalah memang berdekatan, mendekati bersama-sama pelaku budaya untuk bersama-sama membangun bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Malu-malu kucing. Terima kasih. Nama saya Aku. Kebetulan saya seniman tari. Kalau yang saya apresiasi dari tarian itu, nuansanya kalau dibentukkan orang itu sungguh menarik. Jadi background untuk menarikan musik sebagai konsep tari kontemporer itu menarik. Karena di situ dramatiknya mulai dramatik yang sangat menarik untuk ditarikan. Kalau dari segi seniman tari, jadi kebetulan saya sendiri juga basicnya basic yang lebih menarik ke kontem, tapi saya juga belajar dari tradisi. Jadi tradisi itu dikatakan dengan sebuah kontemporer yang akhirnya bahasanya menjadi modern, dan background ataupun karya yang menyatu dalam dengan sungguh mengapresiasi untuk menarikan. Itu saja. Jadi memang langka banget kalau di sini, kecuali kalau di kota-kota besar ataupun di kota seperti Yogyakarta, Solo, Jakarta itu mengapresiasi karya seperti ini memang sangat antusias. Tapi kalau di tempat kita, karena dari berbagai genre, apalagi dengan berbagai seniman yang punya genre masing-masing, kalau di tari bagi saya ini sangat ya, sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sangat terima kasih dengan senyawa ya, yang gelem-gelem yang desa itu. Ini sebagai kita catat, saya sendiri mencatat sebagai peristiwa budaya di wilayah Kepung dan Kediri secara umum. Dan saya ingin ini adalah embrio, ya teman-teman ya. Saya ingin ini membangkitkan semangat teman-teman bermusik untuk membuat sebuah peristiwa budaya. Ini sebuah peristiwa budaya ya. Di dalam, saya memang bukan orang syair, orang musik lah. Jadi saya tadi memang gak nyuting, gak apa-apa, sebenarnya apa itu memang pekerjaan saya gitu. Terus memang pengalaman saya Pak, kita punya Albanjari. Saya pun pernah musik rock, saya meleboni Albanjari pernah di Gong itu kan rock yang dileboni Banjari. Mungkin ya Mas Jafo, saya dulu tahun 2004 launchingnya ya ketemu Pak Suket dulu di Bulungan ya. Jadi saya berangkat dari tradisi banget, Mas. Saya orang gamelan. Tapi bagaimana ketika saya di Pasrai iki lho, lebonono ya apa iki? Waduh ya Allah, ya Allah aku tuh lagi krungu metronom TikTok stres gitu ya, rekaman pertama recording. Suruh kita membuat terbangan yang sangat dengan musiknya yang sangat rock gitu. Kalau ini metal, kalau dulu jadi ini masalahnya, monggo lah kita dengan adanya seperti apresiasi ini, saya ingin mewujud ini sebagai pelecut bagi pemuda atau musisi-musisi Kediri atau Jawa Timur atau siapa dimana saja untuk membuat sebuah karya. Ojo elek, nek wani elek berarti iso jadi api. Dan nek gak wani elek ya sawal elek terus. Mergo apa nek di Jogja nek ngomong elek gurung udah elek gitu. Biasanya guyonnya gitu. Ya kebetulan
apresiasi memang jarang sekali. Kalau di Jogja datangnya ada YGF itu di sana ada. Malah saya sudah ingin mungkin tahun depan saya ingin kembali berlakon di YGF. Sudah menghubungi anaknya Pak Sabto kemarin juga. Mungkin bisa latihan di Tangkuluan ya pasti diterima ya. Iya. Gak apa-apa. Ini sebagai apa ya? Monggo generasi musisi. Saya dulu juga sempat jadi musisi edan. Ketika 2006 mulai bisa angkrem gitu ya, di rumah. Terus enek cak sugir ini aku izin weh aku suwe kira neng omah mek nggih musik sing payung tok gitu. Makanya aku kon dadi opening aku wis gak wani, sudah lama tidak bermusik yang artinya lebih apresiatif gitu. Saya mau nabuh mek ben payung tok gitu, gitu. Mungkin monggo dari teman-teman ingin membahas lagi tentang musik, nggak apa-apa. Mungkin punya unek-unek tentu dari tampilan tadi, silakan bobok di sini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Lamija dari Nganjuk. Saya mau bertanya, kalau boleh buka, nggak apa kalau nggak pengen buka nih buat teman-teman. Saya menanggap, saya merespon apa yang diwartakan medianya Senyawa, bahwa sebelumnya kan narasi atau nama programnya kan Nusantara ya, terus kemudian berganti Nirantara. Sedikit dijelaskan tadi karena kepingin membungkus jarak atau memangkas jarak ya kan. Tapi saya masih masih ada rasa penasaran, sebenarnya ada peristiwa apa, terus kemudian diwartakan juga ada pertimbangan politis di situ juga, terus dan di medianya Senyawa juga disampaikan secara terpaksa harus mengganti Nusantara menjadi Nirantara. Saya tertarik dengan peristiwa yang melatar belakangi itu gitu Mas. Terima kasih atas pertanyaannya, karena sebenarnya kita sebenarnya nggak pengen ganti, makanya kata terpaksa kita sudah menjalaninya secara dua babak ya. Kita sudah sempat ke Jawa Utara, sudah sempat ke Sulawesi, ke Bali untuk menjalani program Nusantara waktu itu, dan itu cukup menggambarkan bahwa program ini akan berkeliling Nusantara, jelas gitu kan sebenarnya. Jadi kemudian kalau boleh jujur ya, alasan politiknya salah satunya ya akan ada ibu kota baru namanya Nusantara, gitu kan. Salah satu pertimbangannya itu tidak itu. Kemudian yang lebih kuat lagi sebenarnya bahwa sebagai saya dan Ukir itu sama-sama punya prinsip yang kalau kita tidak mending kita harus sampaikan gitu. Jadi kalau bagaimana kita bisa menjalankan program foto atau jenengnya, jadi kayak undang-undangnya kayak gitu aja. Jadi lebih kita harus berani mengambil sikap meskipun kita sudah menjalaninya gitu kan. Kemudian berubah pola pikir kan wajar dalam ujian, nggak harus diteruskan. Kalau kita nggak bilang aja sekarang kita ganti, kan itu menunjukkan sikap sebenarnya, menunjukkan sikap bahwa kita rela gitu, rela untuk mengambil sikap, kemudian menentukan sikap yang baru, meskipun kemudian memilih kata yang tidak terlalu jauh dari itu supaya tetap bisa menyambungkannya, orang juga tetap bisa menghubungkan, oh ini memang lanjutan dari yang dulu, ini sebenarnya namanya mirip-mirip. Jadi dan menurut kami itu lebih tepat namanya, karena ini nggak ngomongin soal mana ibu kotanya, kalau kita tujuannya pengen datangin semua kalau yang Nirantara, kayaknya tepat itu Nirantara itu, dengan itu orang bilang bahwa ini memang untuk menyediakan antara gitu, yang lebih terpusat ya, tidak terpusat gitu, lebih egaliter gitu, nggak berangkat dari satu itu. Jadi lebih seperti itu sih alasannya. Memang kayaknya sepele ya, cuman kan ini program kita memang niatnya itu 10 tahun ke depan, insya Allah gitu, kalau umurnya panjang, rezekinya ada gitu, terus gitu kan enak tuh bisa menjalaninya gitu. Jangan sampai ada unek-unek masih awal ya kan, saja
ya, sekaligus pernyataan sikap bahwa senyawa nggak masalah gitu untuk mengganti sesuatu yang sudah kita lakukan sebelumnya kalau kita rasa ada yang lebih baik. Mohon maaf agak serempet dikit. Karena ini sih saya cukup tertarik dengan kelompok musik senyawa ya. Jadi ada cukup banyak ini sebenarnya penasaran dan sebenarnya kepengen terus ini ngobrol-ngobrol. Salah satu yang ada di kepala saya itu ada kan melakukan tour ya. Sebenarnya ada ekspektasi atau tidak sih di senyawa? Kalaupun ada ekspektasi tertentu di tour itu, terus di tiap tempat tour kayak gitu, atau itu ekspektasinya seperti apa gitu. Oh, kalau saya pribadi seperti yang Luli bilang tadi kan kita belajar. Dan ternyata ketika kayak kemarin ke Tuban gitu kan, tuh lihat anak-anak di sana apa yang mereka lakukan, terus apa kesibukan mereka, kan jadi tahu semua datang terus mereka mempersilakan ke rumah mereka, ngasih musik, itu soundcheck, tapi diajak kemana, terus paling enggak, budaya ini ada begini ya, terus yang apa mereka diajak ke kayak ke orang tua kayak gitu terus kemarin ke Surabaya dengan apa ya, dengan beda lagi kan, apa anak mudanya beda lagi, kemarin yang ngurusin anak muda semuanya jadi iya gitu, kita punya unit usaha sendiri, terus mereka memilih venue di tempat yang memang sangat beda dengan sekitarnya, di mana sebelahnya gedung-gedung tinggi, terus mereka memilih pasar yang terbengkalai untuk kami membantu. Kenapa? Ini kan ada sesuatu yang perlu mereka sikapi atas pembangunan kota ini. Menarik, macam-macam. Terus kemarin di mana di Mojokerto juga apa ya, tempatnya Komnya Raka itu menarik sih, apa ya, selalu ketemu hal yang baru, teman-teman yang baru, yang dengan latar belakang yang beda, terus bisa cerita pengalaman, kemungkinan untuk menyambung kembali bersama. Ya, ekspektasinya nggak ada lain selain belajar. Kita nggak boleh ada ekspektasi terus itu nanti mainnya harus bagus atau ini kayaknya yang datang nggak ada ya, nggak penting. Penting niatnya kita datang, kita pengen lihat seperti apa. Nah, kalau di Tuban adanya gitu, ada di sini di Kediri adanya nih PKB, mantap. Kan? Jadi bukan kita yang mengharuskan harus gini, enggak, kita lihat di situ seperti apa adanya, soalnya apa, adanya gini, wah masuk, kan? Dimana ya adanya gitu, ajar. Jadi memang dibalik pola pikirnya, kami yang tamu, gitu. Tuan rumahnya ada apa, kita harus menghormati, menghargai, harus bisa beradaptasi. Dan itu aja, jadi ekspektasinya malah kita pengennya malah seapa adanya tempat yang kita datangi, karena kita maunya belajar dari situ. Dan kalau tempatnya ternyata ngajaknya kami gandeng perusahaan rokok ya buat sponsor, malah karena nggak ketahuan aslinya, jadi nggak ketahuan itu sumbangan mereka satunya, kan nggak ketahuan. Dan kalau kayak gitu belajarnya jadi nggak bisa banyak kita dapat. Kalau kayak gini kan malah menarik, langsung ketemu ngaju, jelas. Ya, kami cerita sedikit tentang kenapa sampai tinggal di sini. Beberapa hari yang lalu, kira hari Jumat tadi telepon. Yang mas saya kan juga pengurus berada. Kan ini ukir main gini nggak lulus itu mas. Soalnya pikir kan ngono. Mulai kabeh todong ki apa nek BKP apik gini kan ngono. Saya langsung ke ukir. Ini nek todong aku yang angkat tangan nih, ini penting
nganu speknya mbok jaluk sok ben orang masih ini ya. Terus kami diskusi dengan Mas Wani. Ya wis kita apa sebar lewat baik Facebook, Instagram mau yang itu. Ya memang musik-musik eksperimen Mas. Ya seperti ini Mas. Saya dulu masih di tahun 90-an ini nengaran musik kontemporer. Ben nengaran kontemporer musik sing tombok. Ben ngono kuwi. Saya keliling-keliling ikut nganu sampai kemana-mana ya penting bisa budal mulai wis alhamdulillah gitu. Tapi ya seneng aja karena apa? Kita di mana-mana belajar gimana kita menyikapi kearifan lokal. Ini dosen Mas Luli ini lain. Kalau saya ya kok kita di kearifan lokal itu diterima mana? Sampai tahu kalau main di pernah di Galek dulu tahun berapa itu kita main kita kalau nggak salah 98 kita dilarang main pernah gitu ya. Itu yang asik. Itu bagian dari apa pertunjukan kita ya itu jadi nggak apa-apa monggo para seniman muda atau musik muda eksplorasi sak anune gitu loh masalah karena apa dulu saya juga pernah melampaui hal seperti itu ya teman-teman saya pun masih banyak seperti Pak Wandi itu angkatan saya dengan dari dan Gondrong itu sangat saya Gunarto dan kawan-kawan itu Zul dan lain itu saya dulu sempat berkolaborasi dengan mereka ya jenenge itu musik sing tombok gitu ya nggak apa-apa kepuasan dan kita bisa kita apa kalau kita mendapat respon dari lokal kearifan lokal respon itu bukan hanya menerima loh ya menolak pun itu respon ya kita itu kebanggaan kita di situ itu kalau naik sakit beda, naik sakit ditolak seneng contohnya melu jalanan sebenarnya lagi sugot tok wis gelut bar bayarane bangga wis weneng aku ya jam 8 wis mulai bayarane nganu sekarang gitu jadi nek budal langganan jalanan enggak kowe nek gitu ya benang mulai benang bayaran itu nah gitu ya ini saya ingin banget yang terima kasih banget pada senyawa sing biasanya melalang buana kayak mono ning gone bisa kok ini masih kerso untuk main dan saya sangat labakan ketika saya ditanya piye iki yes kok kita diskusi dengan Mas Sukir dan Mas Ruli adanya seperti ini kita nanti menyikapi gimana ternyata alhamdulillah pergelaran bisa sukses oke mungkin monggo dari teman-teman atau mungkin naik isi dengan nanti setelah kita tutup monggo ngomong diri nggak apa-apa gitu naik isi lewat mic mungkin monggo yang mau ini oke monggo Perkenalkan saya lihat dari Kediri mau tanya soal proses pengkaryaannya jadi itu waktu proses itu kan saya ngaraninnya apa ya seperti musik eksperimental itu membutuhkan riset atau membutuhkan belajar di mana dulu untuk bisa menciptakan karya seperti itu atau langsung spontan gitu. Ini itu terima kasih banyak. Kalau menurut saya aneh sih yang dibutuhkan tuh dorongan dari diri sendiri ketika kamu mau menyampaikan sesuatu mau lewat seandainya lewat kabar kalau seandainya lewat ini lewat musik yang melalui apa yang kamu paling akrab dan apa yang kamu paling tahu dan paham tentang diri sendiri. Terus apakah itu cocok? Ya kembali lagi toh kalau kamu menyampaikannya itu dengan nyaman terus kalau kayaknya aku pakai ini aja deh aku pakai itu aja ya bisa atau kalau mau belajar ya itu tadi lebih banyak menggali diri sendiri tapi kalau untuk mau mendengar melihat mau membaca banyak di literatur macam-macam soal internet sudah lama sekali dari zaman apa sampai apa saya kira itu. Kalau saya lebih ke teks ya, kalau saya lebih fokus lebih utama teks terlebih dahulu. Jadi kalau di Senyawa itu memang setiap album beda-beda temanya. Biasanya saya
sudah siapkan dulu teks-teksnya sebelum ketemu untuk garap musiknya. Cara awalnya pasti secara spontan, karena spontan biasanya lebih jujur kan. Tapi kemudian kita pikir ini spontan saja sudah cukup tidak, atau masih perlu diperbaiki lagi. Nah, seperti itu. Dan benar memang harus dari diri sendiri, nggak boleh, bukan nggak boleh. Akan sulit sekali kalau kita mencoba mencari tema itu yang berangkatnya dari eksternal, dari hal yang tidak ada kaitannya sama minat kita. Jadi aku concernnya apa itu aja, jadi menggali. Kalau sih itu, jadi saya sekarang sedang gelisah mengharap tema apa, ya, ingin mempelajari apa, memang ingin gitu, memang ingin menggali itu, bukan karena dorongan dari lagi heboh ini gitu, pengen garap tema gitu ya. Itu akan sulit sekali untuk bisa membuat karya yang jujur. Jadi begitu bangnya saya lagi tertarik candi, misalnya contohnya gitu kan, ya harus belajar tentang itu, saya tahu ya, sebelum itu bisa dituangkan menjadi teks kan. Baru kemudian ke bunyi. Kalau ke bunyi, karena saya vokal gitu, wah itu lebih ini lagi prosesnya, karena instrumennya tidak berada di luar tubuh, tapi di sini gitu. Jadi gimana dong gitu kan belajarnya. Kita belajar siapa beda, diajari teknik aku nggak bisa, bentukku berbeda. Jadi harus bisa mencari, mengenali nafas udara yang mengalir di tubuh seorang penyanyi kan harus itu, dia harus mengerti dia seperti apa ritmenya dia sendiri, seperti apa tenaganya dia sendiri, terus kondisi spiritual moodnya juga harus paham, memberikan yang tahu cuma diri kita sendiri tuh. Jadi itu memang sulit untuk dijelaskan gimana teknisnya, tapi intinya seperti itu. Intinya sendiri, dan diri sendiri itu berarti ya nggak peduli dengan apa yang orang bilang. Kita harus tahu dulu, saya maunya ini, saya pengen nyanyi seperti ini, saya ingin mencapai tahap ini, saya itu seperti ini, level saya masih segini, berarti nggak bisa macam-macam ke situ dulu, pelan-pelan sudah bisa ke situ. Intinya kan mawas diri, tahu diri gitu kan. Oh saya sini levelnya, kalau mau ke situ belajar dulu, ini nggak bisa, cari cara lain, yang tahu kan sendiri. Saya mau nyanyi merdu, mau nyanyi dangdut gak bisa, harus cari cara gimana caranya ya gitu lah. Yang tahu cuma saya gimana caranya. Gitu. Seperti itu sih, jadi lebih ke sifatnya sangat-sangat personal, internal. Dan sudah seharusnya seperti itu. Dan kalau sudah ketemu, itu tidak akan ada masalah buat karya baru. Kalau benar, karena tahap yang beratnya di situ. Jadi kalau ada karya baru, aku udah teks baru, kita mungkin udah cepat lah, karena sudah ketemu gitu, cara nyanyinya itu gini gitu, mesti gitu, tangga nadanya ini biasanya yang enak gitu, udah enak gitu, jadi udah ketemu, akan gampang sekali. Jadi sangat penting sekali seniman yang suka bereksperimen, prosesnya ke dalam, karena nanti gampang, jadi nggak ngawur dia, jadi karena memang itu punya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krismon, dari Nganjuk juga, sama dengan teman saya ini. Saya sangat belajar banyak dari Senyawa karena dulu saya kuliah di Surabaya dan mengenal Senyawa dari teman saya, kemudian sampai sekarang yang kemudian membuat saya sama teman-teman saya terinspirasi untuk membuat sebuah kelompok bermain eksperimental tentang dunia. Kemudian meskipun kami bukan dari background musik, background kami seni rupa, tapi ada keinginan untuk berbicara melalui suara, tapi tidak ada kemampuan untuk memainkan musik secara bagus, secara dengan alat yang proper dan mahal, apalagi seperti itu. Kemudian pun juga dengan alatnya Mas Wukir yang saya tahu kayak Gadu atau Lina Waluku yang saya pernah dengar, yaitu tentang alat-alat pertanian pun sangat menginspirasi saya dan teman-teman saya. Salah satunya itu, kemudian ada teman saya yang bermain modular juga, kemudian explore di situ. Yang kemudian yang menariknya adalah ketika kita muncul dengan bentuk semacam itu, kemudian masuk di musik-musik folk yang kemarin kita diundang di Kediri, menjadi sangat baru bagi teman-teman di situ yang sampai bertanya dari mana muncul inspirasi semacam ini dan sebagainya.
Dan kemudian ketika yang tadi Mas Ruli atau Mas Wukir ceritakan tentang jujur dan sebagainya, ketika kita bermain kadangkala jujur kan kadang biasanya nggak bisa diulangi gitu kan. Kalau eksperimental kan kadang kita sulit untuk mengulang itu atau mengatur notasi atau apa dan sebagainya. Nah, apakah di Senyawa kemudian membuat itu mengulang sesuatu yang disajikan secara sama, atau kemudian itu benar-benar jujur dan setiap penampilan itu bisa berbeda-beda? Itu aja, terima kasih. Setiap penampilan itu otomatis tidak pernah sama tuh. Memang mungkin lagunya sama bisa saja, ya. Pasti berbeda kok. Karena yang menentukan sesuatu itu bukan teknis lagunya kok, bukan aransemen lagunya. Jujur dalam artian itu bukan artian jujur nggak hafal ya, jujur dalam artian yang memang kita nyanyikan atau dimainkan itu jujur itu yang mau kita mainkan. Kita nggak neko-neko, nggak mengada-ada. Jujur itu saya bisanya ini ya ini. Itu mencoba sebaik mungkin agar itu bisa mewakili saya. Jadi jujur, karena hanya kamu lihat ngobrol gini kayaknya maksudnya orangnya sombong gitu raguan nggak bisa, sulit yang menilai kan. Tapi dari musiknya itu paling tidak kita tahu dia orangnya suka seperti ini nih, minatnya ini nih, karena itu memang yang ingin kita sampaikan itu aja. Dia lebih jujur ke situ. Masalah teknis permainan sama tidak penting, menurut saya tidak penting banget. Untuk bilang komposisinya bagus, tidak penting. Yang penting dia bisa mewakili rasa saat itu. Rasa itu kan tergantung energi yang ada saat itu juga. Saat itu juga energinya sendu, kita akan otomatis sendu, mempengaruhi untuk penontonnya gitu. Kita responnya gimana? Dan itu akan berbeda. Besok main di tempat yang ini akan beda lagi pasti. Lagunya sama misalnya, beda pasti, energinya beda. Terus jujur loh. Jadi kesini lebih kepada tampil itu dengan jujur dalam artian menghayati aja. Saya pribadi yang nggak tahu, mungkin kalau saya triknya seperti itu. Triknya adalah menghayati apapun kondisinya, soalnya jelek, penontonnya cuma 3 orang, nggak ngaruh. Yang penting saya menghayati yang saya lakukan. Dengan menghayati kan jujur, menghayati gitu. Ngomong ini dihayati, gitu. Nyanyi gini dihayati. Jadi nggak ngomong teknik sekali. Jadi gitu. Wah, itu ya ini penghayatannya. Meskipun nyanyi ini penghayatannya oke kan, mesti nangkep oke. Karena yang kita terpancar itu energinya. Lebih ke situ. Kalau saya atau namanya eksperimen tuh ada habisnya ya. Ada habisnya. Kalau aku menanggulanginya biasanya selalu saya kasih batas. Artinya, kayak lagu yang ini itu eksplorasi saya udah cukup gitu, artinya lagu yang ini lagu A, eksplorasinya udah di situ gitu. Terus karena bagi saya latihan penting, artinya di situ saya bisa melihat kayak bunyi ini seberapa keras ya, terus seberapa destruktif atau seberapa sakit atau seberapa nikmat gitu. Artinya bagaimana fungsi bunyi di sini bisa mendorong mendorong teks Ruli gitu, memperkuat itu. Nah itu biasanya saya kasih batas dulu. Ini dipong gitu. Nah, itu kan butuh latihan pembiasaan. Apalagi karena selalu mencoba berbeda. Setiap album kan selalu ada PR juga ketika ini aku harus pakai instrumen apa ya, terus teksnya apa ya, mau ngomongin tentang apa ya, itu semua kan kayak beruntun gitu, kayak selalu kayak kemarin yang pada luku itu kenapa pakai luku itu kan ada asanya juga, terus ya gitu, ada latihan penting, terus biar tahu batasnya. Terus ketika udah jadi biasanya aku kayak membakukan komposisi ini kayak gini, energinya sekian gitu lah. Biasanya kalau udah banyak ntar enak gitu, karena kadang-kadang kalau ada batas biasanya kalau nggak
secara skill nggak selesai, jatuhnya nanti destruktif. Instrumen dihancurin, ya kayak gitu deh. Tiba-tiba ya, kalau secara skill nggak sampai karena pengen emosinya meluap, tapi hanya nggak cukup, karena nggak cukup. Biasa selalu melewati proses itu. Jadi kalau latihan cukup, nggak perlu sampai hancurin. Bener ya kata Mas Bukri tadi, di latihan gitu, dites takarannya, kemudian dibakukan. Jadi belum selesai setelah dibakukan. Setelah dibakukan itu dia baru direkam menjadi album. Setelah dibakukan dia kemudian direkam menjadi album. Setelah albumnya keluar, kita bawakan di live, di tes, di live, dihidupkan lagu itu. Begitu dibakukan mereka belum selesai, itu baru tahap pertama dihidupkan ya, dibaku. Cari energinya enak nggak? Banyak lagu kita yang di album nggak pernah kita bawakan, cuma bawakan sekali nggak pantas itu. Atau berubah ya, biasanya berubah. Kalau Bang, oh ternyata waktu dibakukan seperti itu, nyawanya itu ternyata nggak gitu, dia bisa lebih liar lagi, atau lebih sendu lagi, atau mungkin lebih panjang, mungkin lebih pendek, atau lebih ganti gitu. Jadi kita lihat ininya, jadi nyawanya itu kita lihat seperti apa. Jadi kadang lagunya berkembang atau dirusak lagi, jadi setelah dibutuhkan dirombak lagi, atau berapa tahun kemudian kelingan rabian ono lagu ini jajal saya ya kayak apa, beda ya kan gitu. Nyawanya udah berubah, jadi nggak berhenti di situ. Nah, ini ya eksplorasi seperti itu. Kejujuran itu yang bocah malu kan. Yang saya lakukan kalian apa? Kamuflase. Di sini mereka band payu gitu kan. Nah, nggak apa-apa, artinya gini, yang paling penting itu adalah pertama adalah mencari vokabuler sebanyak-banyaknya untuk diri kita sendiri. Jadi ketika ate piye, ate wis duwe bekal. Dan bekal itu kita lakukan pada eksperimental waktu. Nah, caranya belajar band dulu, kira-kira gitu saya dulu gitu. Jadi pertama ya kita mencari vokabuler, entah dulu entah. Nah, dulu belum musung YouTube zaman dulu ya. Jadi ini yo enak di mororono, anak ning karo ngono wis. Artinya apresiasi sangat diperlukan oleh dulu itu. Nah, saya wis banyak sekali mungkin ya untuk apresiasi ya. Kalau dulu belum. Jadi langkah awalnya Pak, kita bekali kita dengan sebelum eksplorasi kita bekali kita dengan apa vokabuler yang mungkin. Nah, setelah itu vokabuler itu kita apresiasi menurut kita enaknya apa? Nah, kok masuk ke rusak tempo, kuping rusak tempo nih ya Allah, kering nggak play ya gitu. Itu toko 4/4 orang dadi sampe ini ya ini kono joget-joget karena apa? Saya ngikuti wis orang rekam orang anu gak penting saya apa ya, saya mencari apa di dalam musiknya senyawa itu gitu ya. Belajar apresiasi pun gitu, kita berdasarkan atas apa yang kita miliki. Nah, aku memang terus terang saya lebih ke perkusif ya. Perkusif saya cari beat-beatnya, ini lo lagi 4,5 kan ada 5 kan 4 luwih kan itu yang wah ini rusak kuping wis gak tahu kok krungu ngene iki dirusak kok ngene. Malaysia cuma ngendangi jaranan wis beda maneh lho. Sing ngegongi lek bingung gitu. Ya, monggo seperti ini itu makanya saya tuh sangat ini adalah sebagai awal di daerah kita ya. Mungkin nanti nggak apa-apa di Nganjuk bisa saling kita menjadi komunitas, saling mengundang untuk saling apresiasi. Setelah itu mungkin Mas Fikir sama Bu Ruli gak bisa datang, direkam dikirim ki opo cak nek biyen bolak-balik aku dengan ini tak kon mandor tak kon cander biyen pas main drama di ngonok nek Fikir lagi padha tuwek sungan wani kira ya nek ben tak kon opo kon gak enak tak biasa dulu itu waktu di Malang itu kita ya memang betul ketika gak enak memang jiwa saya adalah jiwa kamuflase mungkin ya dirasa pikir yang orang jujur opo ini hiburan opo kan gitu. Oke, monggo mungkin yang lain atau mungkin kalau sungguh nanti setelah ini monggo karena mungkin sudah cukup waktunya gitu. Masih ada enggak? Kalau cukup kami tutup dulu, nanti setelah itu monggo besok karena mungkin masih bincang-bincang di luar forum. Intinya saya sangat ya apa ya hatiku wis gak iso omong ngene iki ditekani senyawa ya film ning gone desa kok ngene iki wong ki temen ki opo iku ngene iki nah itu adalah salah satu kearifan lokal dalam mencerna sebuah performa gitu. Oke, terima kasih Mas Ruli, Mas Yudhir dan dari Les Bumi dari DKM 4
dan dari teman-teman seniman muda, saya yakin setelah ini akan banyak muncul karya-karya mas. Yakin, saya yakin nggih. Semangat nggih nggih. Tuh. Gak apa-apa, diribu ya Pak Ruli karo Mas Oki diribu. Iki apa ya apa. Gak apa-apa. Nah, gitu nggih. Tak buka misalnya yo, tak buka ya yo. Saya dulu gitu. Kalau saya dulu toean saya Pak Jabung ini ngono. Ayo iki wis teko ndang ngono dengan Mas apa jenenge? Pengdang Australia kuwi ndang anu kolaborasi gitu. Ide izin pertama, tapi sesuai asik. Kita mencari sebuah. Enggak apa-apa nanti munculnya itu karena gesekan. Kita bisa tajam karena gesekan lagi. Kita bisa putih karena gesekan. Ini sudah dibuka sama Pak Mas Ruli. Kok tinggal jenengan sebagai seniman yang mau ngarani wong edan lah ngene iki. Zaman ngono kuwi ning pasar kok orang dibendhoki wong lampau itu. Nggih. Terima kasih karena sudah menonton. Terima kasih dari Ibu Nwi, dari Jampat dan teman-teman, dan tidak lupa dari BKBM dan itu Bang Iwan boleh dari rumah kamu dia hilang kan Bang. Bang itu belas. Oh loro untuk jen. Nggih. Kita nggih, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih lagi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau mau ngobrol-ngobrol monggo.